Oke, halo semuanya. Aku mau nerusin lagi dari video yang sebelumnya ya. Di kali ini tentang OOP ya teman-teman. Kemungkinan ini jadi bakal jadi video kedua terakhir ya. Ya, mungkin ini bakal jadi video kedua terakhir ya. Aku bakal upload mungkin beberapa hari ke depan ya untuk video yang terakhirnya. Ya udah, untuk video kali ini langsung aja kita ke PowerPoint-nya ya. Ya, oke. Ini PowerPoint-nya ya teman-teman tentang eh, CPP level 5 ya. CPP, C++ level 5 ya. Itu OOP itu kalau kalian mau tahu itu Object Oriented Programming ya, teman-teman. Oke, yang pertama konsep dasarnya. Jadi OOP itu paradigma pemrograman yang mengorganisir kode ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku ya. Empat pilar utamanya itu encapsulation, inheritance, polymorphisms, abstraction ya yang terakhir. Selanjutnya ada membuat kelas dengan atribut dan juga konstruktor. Di kelas itu adalah blueprint untuk membuat objek dengan data dan juga fungsi tertentu ya teman-teman. Ini contohnya ya. Kelas mahasiswa, private, string nama, int, npm, float, ipk, public, mahasiswa, string n, intp, float i, float display info, dan juga kurung ya. Selanjutnya ada konstruktor dan juga inisialisasi atribut. Konstruktor itu fungsi khusus yang dipanggil saat objek dibuat ya teman-teman. Kalau atribut itu variabel yang menyimpan data objek. Private itu data yang dilindungi dari akses langsung. Sedangkan public itu interface untuk mengakses dan juga memodifikasi data ya. Oke, ada menambahkan metode ke kelas. Jadi metode itu adalah fungsi dalam kelas yang mendefinisikan perilaku objek. Jadi contohnya void mahasiswa, display info, code, nama, nama in, code npm, npmn, code ipk, ipkn. Selanjutnya ada pembuatan objek dan akses metode atau atribut. Objek adalah instance dari kelas yang konkret dan dapat dimanipulasi ya. Contohnya kayak gini, int main kurung terus mahasiswa MHSL Budi Santoso 1234563,85 3,85 MHSL display info mahasiswa MHS2 Ani Wijaya 123457 3,92 MHS2 display info kurung return 0. Terus selanjutnya ada pisahkan kode ke file .hpp dan juga .cpp ya teman-teman. Ini caranya mahasiswa.hpp deklarasi kelas, deklarasi metode, include guards. Terus mahasiswa.cpp implementasi konstruktor, implementasi metode dan juga logika program ya. Terus yang terakhir belum struktur yang selanjutnya struktur file header HPP. Ini strukturnya if and def mahasiswa HPP, define mahasiswa HPP, include IOStream input string using namespace std, kelas mahasiswa, private string nama, int npm, public mahasiswa, string m, intp, void display info, and if. Selanjutnya ada struktur file implementasi .cpp, yang tadi HPP, yang ini CPP ya. Include mahasiswa uh, SPP, ini harusnya CPP sih. Mahasiswa.cpp, mahasiswa string n intp, nama n, npm, sama dengan p, void, mahasiswa display info, code nama, nama n, code npm, npmn. Contoh dasar inheritance. Inheritance itu memungkinkan kelas baru mewarisi sifat dari kelas yang sudah ada. Class person protected string nama, public person string n, name n, virtual void display, code nama, nama n, class student, public person, private ent, student ya, student id, public student string n, ent id, person n, student id, dan juga kurung tutup. Jenis-jenis inheritance di C++ ya teman-teman. Yang pertama ada single inheritance, kelas B mewarisi dari kelas A, multi level inheritance, kelas C mewarisi B, B mewarisi A,
Hierarchical inheritance, kelas B dan C mewarisi A. Yang terakhir ada multiple inheritance, kelas C mewarisi B dan juga A. Oke, kesimpulannya OOP adalah fondasi programming modern, yaitu struktur kode lebih terorganisir, reusability dan juga maintainability tinggi. Yang terakhir ada inheritance, membuat kode itu lebih efisien ya, teman-teman. Oke, untuk PowerPoint-nya kurang lebih begitu ya. Mungkin kita langsung ke bagian praktikumnya aja ya, teman-teman. Ya, oke, teman-teman. Jadi, kita langsung aja ke kelasnya ya. Jadi, aku bakal bagi tiga, yaitu untuk fungsi CPP, fungsi XP, dan juga main CPP ya, teman-teman. Biar lebih rapi aja sih, sebenarnya. Kalau digabung juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya aku bakal bagi ya, jadi begitu. Langsung aja kita mulai dari HPP. Aku hapus dulu agar if and def mahasiswa HPP define mahasiswa HPP terus include string using namespace std kelas mahasiswa private string nama INT NPN juga float IPK public instructor mahasiswa string n INTP float I nitrogen void display info. Oke, jadi ini nah obviously nah jadi ya n ya. Oke, if and def name. Oke, kita ke fungsi CPP ya teman. Include name string, include fungsi SPP using menu pages SPP. Ini implementasi dari constructor mahasiswa string n INT INTP float I sama sama dengan n
npm sama dengan sama dengan P. Selanjutnya implementasi metode void mahasiswa is the info code nama handle code npm npm handle ya benar. Untuk fungsi CPP segini, sekarang kita ke main-nya. Oke, kita ke main-nya. Kali ini fungsi.spt ini main mahasiswa M1 Juni 23456 3,85 F1 ya benar return zero. Kurang lebih gini ya teman-teman untuk masing-masing. Hmm, Oke, kurang lebih gini ya teman-teman untuk codingnya. Bentar. Jadi ini untuk kelas dan atribut dan juga konstruktor ya teman-teman. Kurang lebih begini kita udah bagi jadi tiga ya. Untuk fungsi SPP, fungsi CPP dan juga main CPP. Oke, mungkin kita move on ke step selanjutnya ya. Oke, sekarang uh, kita akan menambahkan metode di kelas dan juga dijalankan ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan mau gitu, eh di bagian ini, aku tadi ganti namanya dari fungsi jadi mahasiswa ya. eh ganti, ganti lagi tambahin void display info ini tambahin void set IPK float i sama float get IPK const. Lalu untuk mahasiswa CPP, kayaknya aku ketik ulang aja kali ini. Tapi masih bener sih.
Ini kali ya. Hmm, bentar teman-teman. Nih kayaknya ini dihapus aja. Emang udah. Ini voice mahasiswa. Salah set PK upload I YPK sama dengan I. Oh ya, ini untuk ubah nilai ribut YPK. Selanjutnya float mahasiswa get IPK course. Return IPK mengembalikan nilai IPK. Terus sekarang ke main. Ini kenapa nih? IPK oh iya sama dengan ya, main CPP ya sekarang siswa SPP sebelumnya ini include Airstream ya terus using space std pilihan mahasiswa yang kemudian bakal info set PK tiga 085 deh out PK setelah ditempati M1 get IPK
Ya, return zero. Ya, kurang lebih gini ya, teman-teman. Sulit ya, Ustaz. Ah, kenapa nih? Error. Aduh, kenapa nih? Bentar ya, teman. Oh, oke, teman-teman. Ternyata salahnya aku compile-nya di itu ya, di VS Code. Harusnya itu di terminal ya. Jadi seperti kemarin, nanti bakal ada kayak gini, terus kalian masukin ini tempat filenya ya. Kalau punya aku di sini kan, oh, pokoknya bakal begini. Kalian harus tambahin CD dulu ya. Terus habis itu kalian masukin ini C++ main.cpp mahasiswa.cpp main o program.exe. Terus kalian nah keluar kan. Oke, ya kurang lebih begitu ya teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya itu ada pembuatan objek dan juga akses metode atau atribut ya. Nah sebelumnya eh, kita udah lakuin itu ya teman-teman. Jadi di mana ya? Bentar, kok nggak di sini ya? Nah ini mahasiswa M1. Ini tuh nama kelas ya. Ini tuh parameter konstruktornya. Terus M1 display info ini itu diakses pakai dot operator ya untuk metode M1 yang get ITK yang ini. Ini untuk mengambil nilai langsung atribut secara tidak langsung ya. Sorry, mengambil nilai atribut secara tidak langsung gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut aja. Nah, selanjutnya itu ada pisahkan kode ya, teman-teman. Jadi, kita juga udah pisahin ya ini. Jadi, ini CPP, ini SPP dan juga mainnya ya. Jadi, seperti yang udah aku bilang di awal tadi, ini dipisahin biar lebih rapi gitu ya, teman-teman. Ya, pokoknya udah dipisahin ya. Jadi, kita skip juga untuk bagian itu. Oke, untuk bagian terakhir itu contoh dasar inheritance antara kelas induk dan juga turunan ya, teman-teman. Di sini aku udah ada codingnya ya. Kalian bisa lihat dulu. Gini kurang lebih. Oke, jadi person ini, aduh, person itu adalah kelas induk atau base yang punya atribut nama dan juga metode say hello ya teman-teman. Ini. Terus untuk student, kita cari student dulu. Nah, student itu public person yang artinya kelas turunan ya, atau dari derive ya, yang mewarisi anggota public dan juga protected dari person. Lalu itu juga menambah atribut npm dan juga show data ya. Nah, di main object student itu bisa memanggil metode dari induk say hello dan metode milik sendiri showdata yang menunjukkan konsep inheritance ya, teman-teman. Kita coba pakai bisa nggak? Oh, bisa. Ya, kurang lebih begitu ya, teman-teman. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini kurang lebih gitu aja ya, teman-teman. Semoga kalian bisa paham
dan kalian bisa nyoba sendiri ya di rumah. Mungkin bisa diubah-ubah juga kalau misalkan kalian pengen nyoba sendiri, boleh banget. Oke, untuk video kali ini sekian dulu ya teman-teman. Makasih udah nonton. Ciao.